Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ramadhani, jurnalis Banjarmasin Post di program Bitalk Banjarmasin Post. Bicara apa saja. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup jarang, biasanya sulit kita akan temui. Mungkin teman-teman masih ingat ya, kejadian pilu di Polsek Daha Selatan tahun 2020 kemarin, tepat di hari lahir Pancasila, tanggal 1 Juni, kejadian berdarah di Polsek Daha Selatan, HSS, Hulu Sungai Selatan, di mana saat itu ada serangan teroris yang menewaskan, yang menggugurkan satu bayangkara, yakni Brigadir Leonardo Latu Papua. Saat itu satu orang bayangkara gugur, kemudian satu teroris juga gugur atas nama Abdul Rahman. Kemudian Densus 88 berhasil menangkap sejumlah pelakunya. Nah, hari ini salah satu mantan teroris lah kita sebut sekarang, bernama Taklis, yang ikut terlibat dalam kejadian pilu itu, hadir di studio bersama kita. Dia sekarang sudah bebas bersyarat, kemudian dia sudah menjadi sahabat polisi lah, anti terorisme. Sekarang dia sudah mendeklarasikan diri untuk melawan aksi terorisme. Kita perkenalkan, beliau adalah Mas Taklis. Selamat datang Mas Taklis ya, di studio kita. Terima kasih sudah mau berhadir ke sini nih. Kita akan banyak ngobrol bersama Mas Taklis mengenai pengalaman dia dan bagaimana selanjutnya ke depan terorisme yang masih menghantui kita di Indonesia. Untuk melawannya, langkah-langkah apa yang akan diambil oleh beliau. Ya Mas, sekali lagi selamat datang di studio kita. Langsung aja nih, kenapa sampean berani berhadir ke sini hari ini? Ya, karena ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saya. Satu, saya berani melakukan, ya berani bertanggung jawab. Di mana saya melakukan, ya di sini pun saya bertanggung jawab gitu. Siap. Jadi ini bentuk saya juga untuk mengedukasi atau mengajak teman-teman ya, mengajak teman-teman agar jangan sampai ada lagi bibit-bibit radikalisasi yang berada di bumi Kalimantan Selatan ini. Ya. Gitu. Boleh diceritakan nggak kemarin itu peran sampean apa sih waktu kejadian itu gitu? Saya bisa disebut sebagai amirnya ya, atau pimpinannya, karena saya yang merekrut dan juga mengajak teman-teman saya untuk bergabung dalam bahasanya sebutannya Jamaah Ansarud Daulah. Jadi ya, itu berafiliasi dengan ISIS. Gitu. Saya mengajak beberapa orang itu untuk bergabung dalam halakoh kecil kita. Di situ saya memberikan beberapa dalil-dalil ataupun beberapa ceramah-ceramah ya, seperti dari kitab-kitabnya Aman Abdurrahman itu, agar mereka mau bisa memiliki pemahaman yang sama dengan kita. Gitu. Sekarang umur sampean berapa? Saya umur 28 tahun. Waktu kejadian itu berarti masih umur 24. Itu sampean di umur semuda itu bagaimana bisa sampai terlibat sejauh itu? Perekrut ya artinya ya? Yeah. Yang orang yang merekrut kejadian tersebut. Sebagai informasi ya teman-teman, dari kejadian itu polisi menangkap, Densus 88 menangkap sekitar 6, kalau nggak salah 6 orang. Termasuk Mas Taklis. Kemudian Mas Taklis saat ini sudah bebas bersyarat ya, tahun ini juga ya, tahun baru. Mas bisa ceritain kok bisa sampai di usia semuda itu waktu itu bisa sampai punya peran yang krusial gitu, peran penting merekrut. Dari mana itu awal mula sampean bisa tergabung ke Jamaah Ansarud Daulah tadi? Kita flashback sedikit ke belakang ya.
Saya sebenarnya ketika masih SMP, saya seperti masyarakat pada umumnya. Ya. Yang mana saya ber-SMP di Tanjung Tabalong itu saya sering mengikuti kegiatan pramuka, lomba-lomba pramuka, kemudian lomba paskibraka seperti itu ya. Dan itu kami juara terus gitu. Kurang NKRI apa gitu kan. Ya. Tapi Sempat paskibra ya, di Iya. kelas berapa itu? saya di kelas 3 SMP. Oke, di SMP, di Tanjung ya Ya, pokoknya. Tanjung. Setelah itu, setelah lulus dari SMP itu kan masa-masa di mana anak-anak muda itu masih memiliki semangat ya. Ketika tahun itu tuh ada konflik di Suriah. Konflik di Suriah 2014 ya, 2013 ada konflik di Suriah. Saya mengikuti itu. Awalnya saya memiliki rasa kemanusiaan. Berarti ini saudara-saudara muslim kita di Suriah lagi dibantai begitu bahasanya. Kemudian setelah itu saya dipindahkan atau bersekolah ya, bahasanya bersekolah ke salah satu pondok di Solo, di Jawa Tengah. Awal mula di situ saya bertemu dengan salah satu kakak kelas yang mana dia memiliki ideologi. Jadi pondoknya itu sebenarnya bukan pondok yang radikal gitu. Tapi ada oknum di dalam yaitu kakak kelas tadi itu yang memiliki ideologi seperti itu. Ya kita kenal lah Solo seperti apa ya kan. Bahkan Solo itu zona merahnya Indonesia gitu. Ya. Nah di situ saya diperlihatkanlah seperti video propaganda ISIS dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya belum punya rasa benci dengan pemerintahan, dengan demokrasi ataupun dengan polisi, itu belum gitu. Ada suatu kejadian di mana ada penangkapan di Solo itu. Penangkapan teroris. Ya, penangkapan teroris di Solo itu oleh polisi. Itu mereka masuk ke dalam masjid menggunakan sepatu. Wah, itu saya kan sebenarnya hal seperti itu kan kalau misalnya di dalam pandangan umum kan. Itu hal yang wajar karena nggak mungkin dong masuk ini kan hal yang karena waktu urgent itu prosesnya gitu kan. penangkapan. Hal yang urgent nggak mungkin dong, harus lepas dulu kemudian sebagainya. Nah di situ saya diberikan dalil-dalil di mana di surah An-Nisa ya itu mereka ada sekelompok yang berperang di jalan Allah dan ada yang berperang di jalan Togut, bahasanya seperti itu. Nah teman itu kakak kelas itu menyebutkan bahwa ini polisi dari golongan tadi nih, golongan Togut itu. Itulah awal mula saya merasa, ini nih, berarti ini musuh kita juga. Nah, di situ awal mula saya membenci dan memusuhi polisi. Melihat pun saya tuh udah, bahasanya benci aja gitu. Benci aja, bahasanya dari hati itu saya kayak membara gitu. Karena tadi itu dari aspek yang satu tadi itu, alasannya gara-gara itu doang. Nah kemudian dari situ pun saya belajar banyak-banyak kitab ya, mungkin seperti kitab-kitabnya Ustadz Aman Abdurrahman. Salah satu pentolan atau petingginya JAD di Indonesia ini ya. Di antaranya kitab-kitab Seri Tauhid, kemudian Syirik Demokrasi, kemudian kitab para Nabi dan Rasul itu bahasanya seperti ya. Itu di situ isinya tentang tauhid sebenarnya. Ya. Tapi memiliki pemahaman yang sebenarnya ketika kita bawa ke ke Islam yang moderat itu bertentangan gitu bahasanya seperti itu. Tapi karena saya memiliki semangat tadi dengan membaca kitab itu, akhirnya saya memiliki rasa wah ini Indonesia ini bukan negara Islam gitu. Membenci dan lain sebagainya. Hal itu terbawa terus ya semakin besar. Semakin besar dan akhirnya puncaknya itu ketika saya keluar dari pondok. Iya. Saya keluar dari pondok itu karena di situ di pondok itu ada upacara bendera. Kemudian ada pembelajaran PPKN. Yang mana itu bertentangan dengan ideologi saya. Yang sudah dipelajari tadi. Yang saya pelajari tadi. Akhirnya di situ saya keluar dari pondok, bahasanya kabur ya. Kabur dari pondok karena tadi menolak hal-hal yang tadi itu. Singkat cerita ketika saya di rumah, saya sudah pulang ke Kalimantan. Itu ada ajakan dari teman untuk ayo dong kita ke pondoknya Ustadz Aman Abdurrahman nih. Saya kan sebagai fansnya bahasa gitu ya. Saya mengidolakan Ustadz Aman gitu. Otomatis ketika saya punya pondok nih gitu kan. Saya langsung
oke, Langsung aja. langsung kita ke sana gitu kan. Nah, Semakin tempatnya di dalam Bogor itu. lagi. Wah, itu saya mempelajari karena sampai di sana, saya niatnya ingin mondok sebenarnya. Mm-mm. Ketika sudah sampai di sana, salah satu pimpinan pondok itu mengatakan, wah kamu ini bukan kamu bukan kelasnya nyantri lagi gitu kan. Waduh. Jadi kamu tuh cocoknya jadi pengurus sudah. Iya, iya. Karena satu saya sudah memiliki basic tentang ilmu-ilmu tadi itu. Akhirnya saya menjadi pengurus di situ, banyak mempelajari dan mendalami ilmu lagi di situ ya. Karena pengurus pun memiliki halakoh gitu. Iya. Memiliki halakoh di mana di situ ceramah-ceramah juga. Gitu. Ketika akhirnya kembali ke Kalimantan Selatan dan bisa sampai proses merekrut, nah itu tuh tujuannya apa kemarin itu? Awal mula itu saya 2017 ya, kita ceritanya ke 2017 nih. Saya di aplikasi Telegram itu saya dicat oleh salah seorang teman yang pernah satu pengurusan di pondok di Bogor itu. Di situ beliau mengatakan bisa nggak ke Thailand gitu. Nah akhirnya saya bilang oke. Tapi untuk pendanaan bagaimana gitu kan? Ya. Akhirnya kata beliau pendanaan dari kita. Aman. Gitu kan. Saya berangkat ke Thailand dan di situ saya mendapatkan beberapa perintah untuk saya mengajak atau membentuk halakoh tim kecil lah bahasa seperti itu ya. Sebenarnya tim itu hanya untuk perkumpulan orang yang berideologi sama. Belum ada tujuan untuk melakukan penyerangan atau amalia dan sebagainya. Karena Cari orang-orang yang berideologi sama. Bukan, maksudnya saya mengajak orang. Mengajak Orang untuk nyari membuat orang. halakoh. Otomatis mengajak ini saya memberikan pemahaman dulu, gitu kan, memberikan pemahaman. Ada beberapa mungkin yang sudah memiliki pemahaman itu ya, sudah memiliki pemahaman ada. Tapi ada yang ibaratnya dari nol. Nah, itu yang mereka belum tahu sama sekali. Mereka cuma memiliki semangat tadi itu, semangat giroh lah bahasanya gitu ya, punya semangat. Itu yang akhirnya mudah untuk dimasukkan. Orang-orang seperti apa yang sampean, ini kan sampean perekrut nih bahasanya. Orang-orang seperti apa yang masuk kategori dalam rekrutan sampean gitu? Adakah ciri-ciri khususnya atau persyaratan tertentu begitu? Kalau syarat dan ciri nggak ada ya. Mungkin itu lebih ke tergantung orangnya sendiri, ke target kita sendiri. Kalau misalnya targetnya itu ya orangnya kepoan dan kepoannya itu nggak dengan rasional, dengan pemikiran rasional, itu mudah banget tuh. Kemudian memiliki semangat. Apalagi pada masa-masa seperti ini ya, seperti masa-masa di mana ada konflik Palestina dan Israel ini. Itu kan banyak anak muda mungkin yang memiliki semangat ya. Semangat juang, semangat ini, semangat kemanusiaan itu enak banget tuh dimasukin tentang dalil-dalil awalnya tuh mungkin dalil-dalil berjihad ya Allah, apa yang akan didapatkan itu mudah banget masukin seperti itu. Makanya anak muda itu kadang ketika memiliki semangat yang merasa memiliki semangat yang berlebih, cobalah untuk mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Jadi tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita tuh dengan Palestina itu kita memperjuangkan kemerdekaannya saja, hanya sebatas itu. Jangan sampai kita ada pemikiran untuk ya kita harus ke sana gitu. Itu nggak perlu sebenarnya. Jadi untuk anak muda itu jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Itu yang berbahaya. Itu mudah banget untuk direkrut. Gitu. Ya. Kemudian kemarin sempat sampean di penjara ya, dihukum ya akhirnya. Hingga akhirnya sekarang berani muncul. Ya betul. Apa Mas? Perubahan apa yang sampean dapatkan selama dalam penjara itu hingga akhirnya sekarang sampean berani muncul itu? Saya di penjara itu karena sempat berapa tahun sih? Saya 6 tahun. 6 tahun. Kan vonisnya 6 tahun nih. Saya jalani 4,5 karena telat mengurus PB. Sebenarnya 4 tahun itu saya sudah pulang ke rumah lah, seperti itu. Di penjara itu saya banyak bertemu dengan orang ya. Ya. Ibarat kata nih, saya ketika sebelum di penjara itu saya seperti katak dalam tempurung. Yang ibaratnya saya melihat yang hal-hal yang itu saja. Saya memiliki pemahaman yang itu saja. Pokoknya, menutup diri dari pemahaman yang lain, dari ilmu-ilmu yang lain. Padahal Islam pun ketika kita pahami itu kan banyak cabang lagi.
ya seperti fikih, kemudian ada sirahnya, ada tauhidnya dan sebagainya, dan fikih pun ada pembagian lagi kan seperti itu. Tapi kalau gitu saya tidak, sepertinya itu aja itu. Pokoknya Jadi, paling bener aja. Paling bener aja gitu bahasanya seperti itu. Ketika di penjara, saya tuh banyak bertemu dengan ustadz-ustadz pun ada. Ya. Itu saya pernah berdiskusi dengan salah satu ustadz yang memang itu pun dari kelompok kita gitu kan. Dari kelompok. Yang mana beliau tuh sudah lama di situ dan sudah memiliki perubahan dalam segi pandangan ideologi gitu. Saya sempat berdiskusi dengan beliau. Ustadz bagaimana maksudnya mengajak diskusi sebenarnya. Ustadz bagaimana demokrasi ini gitu kan. Sedangkan kan dalam Al-Qur'an kan apa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Padahal kita tahu bahwa demokrasi ini kan hukumnya hukum jahiliyah, bahasa seperti itu. Saya mau katakan seperti ke Ustadz seperti itu. Kemudian beliau hanya membalas dengan logika. Karena ketika kita dalam ideologi orang berideologi seperti saya ini, ketika kita pakai dalil, mereka juga punya dalil. Ada dalilnya juga gitu. Balasannya. Tapi kalau mereka kita hantam dengan logika, itu bakal buntu. Gitu. Iya, iya. Seperti contoh ketika beliau balas dengan logika, beliau mengatakan seperti ini, babi itu haram atau tidak? Ya haram. Kalau bulunya, ya haram. Kalau kukunya, haram Ustaz, saya bilang begitu. Oke, demokrasi kamu anggap seperti apa? Ya hukum yang kafir, hukum kafir. Bahasa seperti itu. Oke, hasil demokrasi seperti apa? Ya nggak boleh lah. Jalan raya. Saya situ langsung mikir. Iya. Saya mikir kalau hukumnya karena jalan raya pun adanya di jalan raya itu hasil Karena dari demokrasi. Demokrasi. Itu kan. Adanya demokrasi. Uang pun hasil dari demokrasi, gitu loh. Jadi saya mikir kalau kamu berpikiran seperti itu, seperti sebagaimana babi tadi, yang mana dari bulunya pun sudah haram gitu kan. Berarti kamu harus pemikiran seperti itu dalam hukum demokrasi itu. Apa-apa yang hasil dari demokrasi itu kamu nggak boleh pakai gitu. Kamu nggak boleh pakai fasilitas yang ada hasil dari demokrasi, kamu nggak boleh pakai. Saya bilang nggak bisa dong Ustaz. Itulah. Akhirnya disitulah mulai muncul terbuka pikiran saya. Siap. Oke, rupanya harus break dulu nih Mas Taklis. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Bitak Banjarmasin Pos bicara apa saja. Kita bersama Mas Taklis nih, yang sudah mendeklarasikan diri sebagai mantan teroris ya kan ya? Ya siap. Oke, jangan kemana-mana, kita kembali setelah break yang satu ini, tetap di Bitak Banjarmasin Pos bicara apa saja. Oke.